Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran di pembelajaran 5 dan 6 ya. Tetap di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui penugasan, siswa mampu menuliskan kewajiban terhadap lingkungan dengan benar. Yang kedua, melalui penugasan, siswa mampu membuat laporan sederhana dengan benar. Kita mulai ya pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, selain hak, kita juga memiliki kewajiban terhadap lingkungan. Nah, di sini Bapak memiliki contoh kewajiban manusia terhadap sungai. Karena sungai merupakan sumber kehidupan juga. Karena sungai mengalirkan air ya, karena air sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kewajiban manusia terhadap sungai yang pertama, wajib untuk tidak membuang sampah rumah tangga ke sungai. Seperti sampah panci misalkan ya, ataupun deterjen, wadah di cangkang deterjennya ya, seperti plastiknya, kita tidak boleh membuang sampahnya ke sungai. Kemudian wajib untuk tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah industri. Nah, biasanya kalian melihat sungai berwarna hitam. Nah, itu terjadi pencemaran yang disebabkan oleh limbah itu sendiri. Makanya kita wajib untuk tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah industri. Yang ketiga, wajib untuk menjaga kelestarian sungai dengan tidak melakukan eksploitasi berlebihan. Seperti ketika sungai itu ada ikannya, kita terus memburu ikannya. Nah, itu tidak boleh. Kita harus bisa menjaganya dan tidak berlebihan terhadap sumber alam di sungai itu sendiri ya. Nah, yang terakhir, wajib membersihkan sampah yang ada di sungai. Jadi ketika sungai itu ada sampah, kita harus bisa membersihkannya, karena walaupun itu sampah milik orang lain, tapi sungai ini adalah milik kita bersama. Jadi kita kembali lagi ke poin awal bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena ketika kita membuang sampah sembarangan, maka dampak dari sampah itu sendiri akan menyebabkan banjir, kemudian airnya menjadi tercemar, dan banyak lainnya juga ya, dampak dari kita tidak menjaga sungai. Nah, itu merupakan kewajiban manusia terhadap sungai. Nah, Bapak juga memiliki kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah. Yang pertama, menjaga dan melindungi hewan yang terancam punah. Yang kedua, membangun habitat untuk hewan yang terancam punah. Dan yang ketiga, melakukan sosialisasi mengenai hewan yang terancam punah. Terakhir, tidak merusak habitat asli dari hewan yang terancam punah. Nah, di sini ada gambar orang utan ya. Nah, orang utan ini merupakan hewan yang terancam punah. Nah, di sini makanya kita perlu menjaga dan melindungi hewan ini. Tidak boleh kita memburunya ataupun menyakitinya ya. Kemudian membangun habitat seperti marga satwa ataupun kebun binatang ya, gunanya untuk melindungi hewan tersebut agar tidak mengalami kepunahan, karena lingkungan yang sudah tidak bisa ditinggali oleh orang utan tersebut. Kemudian melakukan sosialisasi atau memberikan penjelasan kepada orang-orang bahwa orang utan merupakan hewan yang terancam punah dan kita tidak boleh memburunya ataupun merusak lingkungannya. Dan terakhir, tidak merusak habitatnya, karena biasanya orang utan ini terancam punah karena lingkungan tempat tinggalnya yang sudah dihilangkan atau diambil alih oleh manusia, seperti hutan di Kalimantan yang dijadikan perkebunan sawit. Nah, itu merupakan tempat tinggal orang utan. Ketika rumahnya dijadikan perkebunan sawit, maka orang utan pun akan mengalami kepunahan karena tidak memiliki habitat aslinya. Nah, itulah merupakan beberapa contoh dari kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam.
Nah, itu juga merupakan hal yang benar ya. Karena ketika kita sudah membuat alam rusak, maka alam pun akan memberikan kerusakan kepada kita seperti bencana. Contohnya seperti misalkan kita menebang pohon. Dampaknya pun akan kembali lagi kepada kita seperti longsor, banjir, ataupun kekeringan. Makanya kita harus seimbang antara ada hak dan kewajiban, termasuk terhadap lingkungan. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak, di sini Bapak memiliki sebuah laporan sederhana. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan bahwa laporan sederhana ini memiliki bagian-bagian yang penting. Walaupun sederhana ya. Nah, yang bagian pertama adalah nama. Nah, ingat-ingat kalau misalkan membuat laporan, kita harus mencantumkan nama kita agar tidak tertukar dengan teman kita ataupun karya kita, laporan kita tidak diakui oleh orang lain. Makanya kita harus memberikan nama. Yang kedua, kita harus membuat atau menuliskan pertanyaan yang diajukan. Jadi ketika kita membuat laporan sederhana, kita juga harus menuliskan pertanyaannya apa yang diajukannya. Nah, kemudian hasil dari wawancaranya. Nah, di sini kita juga menuliskan nama narasumbernya dan jawaban dari narasumbernya apa. Contohnya misalkan kalian bertanya kepada orang tua kalian. Nah, kalian narasumbernya pasti tulis orang tua kalian. Kemudian orang tua kalian berpendapat apa? Tulislah di jawabannya. Nah, inilah merupakan 3 poin penting dari laporan sederhana. Nah, anak-anak, tugasnya sudah ada di modul ya. Anak-anak juga akan membuat laporan sederhana. Nah, untuk teknisnya bagaimana? Bapak sudah sertakan di modul, jadi jangan lupa baca juga modulnya ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di